Oke Kak, lama saya nggak ngonten ya. Jadi bulan Oktober ini halangannya banyak sekali. Setelah keponakan saya berpulang, HP saya hang. Hingga akhirnya ya saya nggak bisa ngonten. Terus saya beli HP baru ini. Jadi HP yang lama saya khususkan buat ngonten. HP baru ini buat kerja. Ya karena ngonten dicampur kerja jadinya hang. Nah ngomong-ngomong Sabtu besok saya mau ngetrip. Kok Sabtu? Minggu. Minggu saya mau ngetrip, kebetulan kan tanggalan mancingnya bagus ya. Nah ini kita cek windy. Kira-kira di daerah sini spot saya. Nah saya mau ngecek anginnya dulu. Di sini kalau saya lihat sih anginnya cakep sekali ya. Nggak lebih dari 6 knot. Nah oke, kita cek wavesnya. Nah wavesnya juga cakep ini, 0,2, 0,3 lah ya, malah 0,1 itu tadi. Mestinya sih dasarannya makan ya, syukur-syukur nanti ngejiknya naik yang besar. Lalu yang terakhir ya, di musim penghujan kita mesti pastikan nggak ada petir-petir. Cukup sekali disambar petir. Nah itu udah mulai ada petir. Nah kayak gini nih mesti diantisipasi. Tapi itu hujannya mulai sore. Terus kita cek BMKG ya. Ini ada gempa di Jawa Barat ya sekarang. Nah saya cek aplikasi BMKG ini, kalau dimiringkan kok nggak mau ikut miring ya. Seperti yang pernah saya bahas ya, saya benci ubur-ubur. Makanya kalau sudah posisi H-3 gini saya cek di kecamatan daerah spot tersebut itu apakah ada hujan deras gitu loh. Saya takutnya banjir, terus airnya turun ke laut, itu sampahnya banyak, ubur-uburnya datang semua. Kalau ubur-ubur datang biasanya ikan target pergi. Nah ini syukurnya nggak ada hujan sih, cuma berawan-berawan doang. Oke, mestinya sih hari Minggu besok kalau ikut prediksi kalender mancing kita ya, mestinya sih full box. Sebelum berangkat mancing saya mau jualan reel dulu. Ini reel yang saya janjikan karena nggak berhasil naik Baramundi ya, kamu saya jual. Nah reel ini sebelum saya posting ini sudah saya bawa ke Bapak Cokro untuk di regress ya. Ini gambarannya. Jadi sepulang dari Tri Baramundi itu langsung saya bawa ke Bapak Cokro untuk di regress sebelum dijual. Nah ini kondisinya udah dibersihkan ya sama Bapak Cokro, kemudian di regress kembali. Jadi kondisinya prima, siap untuk dipakai. Hei nak, maaf ya kamu terpaksa saya jual karena kamu nggak naik Baramundi. Saya juga lagi menabung untuk beli sertet. Makasih anak sudah melayani saya. Nanti besok-besok kamu harus melayani teman-teman golf yang membelimu. Ini reel idaman saya, Sertet ARK. Sialan tuh Sertet, membuat saya mau tidur kepikiran. Saya minum kopi dulu. Oke lanjut ngonten lagi. Oke langsung saja kita lihat barangnya ya. Ini barang milik saya sendiri sih. Ini pouch yang saya pakai di Stradik dulu ya. Sekarang kita lihat dosnya. Nah ini dosnya dari beli memang kondisinya udah gini. Waktu itu di toko bos saya beli tinggal satu. Dia beli 2, 4.001, 3.001. Yang 3.000 udah laku dibeli teman kita Bang Wael ya. Nah kalau H ini rasionya lebih tinggi, seperti kalau di Shimano itu Exa gitu ya, 6,2/1. Bearingnya 91, beratnya 335, dragnya 18. Dan rasionya 6,2/1. Nah itu sih. Saya akui ya reel ini cukup tangguh sih, jam terbangnya reel ini cukup tinggi ya. Jadi ball bearingnya ada 91 dan tulisannya di speknya itu stainless ball bearing. Ini ya. Nah seperti biasanya kalau kotaknya sih nggak beda dengan Blaskul sebelumnya yang 3000 itu ya, mirip-mirip. Nah di sini carbon drag system sudah carbon tech Dura metal.
Itu sih gambarannya. Oke, kita lihat isi dalam kotaknya ya. Jadi kalau di Seahawk itu di belakang seri spoolnya kalau H itu semacam, kalau di Daiwa dan Shimano itu XG gitu ya. Jadi rasionya udah 6,2/1. Cocok buat fast jigging, casting. Nah itu. Ini kotaknya kok alot ya. Kelamaan di lemari nih. Bentar ya. Bukanya butuh usaha ini. Kayak lengket gitu loh. Entah ini terlalu lama di lemari. Bentar ya. Maklum karena dalamnya nggak ada isinya ya, jadi kotaknya ringan. Sehingga kalau lengket gini, nah ini mulai ada pergerakan. Nah teman-teman, besok Sabtu dan Minggu ngomong-ngomong hari yang baik untuk mancing ya. Nah ini di dalam kotaknya nggak ada apa-apa sih. Ini kan yang stiker di spool biasanya. Ini name tag-nya, terus ini kitabnya, manual book. Nah, jadi selain dapat kotak ini ada pouch orinya ya. Tadi saya taruh di luar. Terus ya ada unitnya. Oke, jadi sepaket pembeliannya ya isinya ini. Nah, ini pouch orinya. Reel ini dari dulu lebih sering saya bawa ke lautan dangkal. Makanya kalau saya baramundian saya pakai reel ini. Kenapa? Karena reel ini dragnya cukup tangguh ya. Nah, menurut klaimnya sih 18 kilo. Nah, memang saya rasakan sih dragnya reel ini cukup kuat sih. Dan dia memang sudah washernya itu carbon tech ya. Jadi tadi ada singkatan CDS, Carbon Drag System. Oke, sekarang kita quality control ya. Made of Japan ya, aslinya sih made in China. Kalau bener-bener Jepang ya tulisannya made in bukan made of. Kayak gitu sih. Nah ini sebenarnya dennya lumayan. Cuma karena catnya Blast Gold ini hitam-hitam mengkilap jadi agak tersamar ya. Oke, seperti biasa, walau ini reel saya sendiri ya saya terbuka apa adanya ya. Setiap kali saya nge-review reel milik saya sendiri ya, dennya saya ceritakan semua. Ini kalau digaruk kerasa sih. Ada kayak catnya udah tergores gitu loh, kebanyakan dipasang di reel seat ya. Tapi kalau disimak lewat kamera sekalipun teman-teman zoom mungkin agak pudar karena warnanya memang ya itu glossy gitu. Jadi sepintas tersamar, tapi kalau digaruk kerasa. Nah ini ada lagi nih. Ini kalau digaruk kerasa. Jadi sekalipun reel saya sendiri ya, saya nggak punya kepentingan untuk menutup-nutup ya, saya jual apa adanya. Nah makanya kalau kayak Stradik itu kan enak itu. Kalau lecet bisa kelihatan, yang asalnya silver jadi hitam. Nah kalau hitam gini ya ini bisa di zoom ya, kelihatan ya. Ya walaupun lecet tersamar sih, karena basicnya warnanya hitam glossy. Oke, sekarang kita beralih ke pantatnya. Nah, di sini nih ada kayak bekas produksi ya. Jadi ini bukan karena faktor terbentur atau gimana, itu karena faktor produksi. Jadi kayak ada gundukan cat gitu. Oke, selebihnya di sini nggak ada chrome-nya, jadi murni body. Di sini mulus, tapi di sini nih kalau digaruk kerasa. Ya, ada goresan, catnya tergores. Nah, ini bisa di zoom. Itu pun kalau kelihatan karena bodinya hitam ya tersamar. Cuma untuk menganalisanya ya saya pakai kuku saya garuk-garuk gitu. Kalau kerasa kasar ya berarti catnya tergores. Nah kalau chrome-nya di sini penutup handle-nya ini masih mulus sih. Selebihnya di sini juga masih mulus. Sekarang kita periksa handle-nya ya. Nah di sini nih ada bekas. Nah itu kelihatan kan titik ini, ada bekas bukaan ya, karena kemarin juga di service maintenance oleh Bapak Cokro di regris. Nah bentuk knob handle-nya ini saya suka sih, kayak bunga gitu ya.
Nah, kalau di sini nih nggak ada dekok kayak gimana, cuma ya den-den halus ada. Oke, ini materialnya alloy ya. Nah, kayak gini nih den halus. Oke, ini saya putar pelan-pelan sambil teman-teman zoom kalau minat. Nah, rel ini cocoknya untuk apa? Ya mungkin kalau teman-teman punya jiwa perfeksionis yang nggak bisa berkompromi dengan den, ya rel ini bisa mungkin jadi alternatif rel cadangan untuk dipinjam-pinjamkan ke teman-temannya. Mengingat spoolnya sudah 4000, cukup universal ya, bisa dibawa kemana saja. Mau di lautan ekstrim pun bisa, mau di laut dangkal juga dragnya oke. Itu sudah one piece ya handlenya. Handlenya cukup mulus sih. Nah, sekarang chrome-nya di sini. Ini kok kayak daki ya. Bentar ya, saya bersihkan pakai minyak kayu putih supaya jelas. Nah, jadi kalau mau membersihkan noda-noda itu ya, minyak kayu putih ini cukup membantu sih. Saya suka. Nah, minyak kayu putih ini bisa digosok-gosokkan di sini. Oke, kita gosok. Daki-daki biasanya bisa hilang semua. Bahkan saya ini hobi bersepeda ya. Kalau di frame sepeda saya itu ada bekas oli dari rantai gitu, itu juga bisa hilang loh dengan minyak kayu putih. Jadi minyak kayu putih ini cukup bisa diandalkan ya. Selain sebagai minyak gosok badan, dia juga bisa bersih-bersih. Oke, sudah terlihat semakin kinclong ya. Ya, di sini ada den halus. Lumayan sih dennya. Di chrome sini saya kategorikan nggak mulus-mulus amat kok. Ya. Oke, den halusnya lumayan ini di sini. Bisa kelihatan ya sambil teman-teman zoom. Lalu sekarang kita periksa area rotor. Sekali lagi karena tersamar, dilihatnya susah, pakai kuku saja. Kalau pakai kuku cukup mulus. Di bagian sini nggak ada cat tergores. Sekali lagi kita garuk. Oh, di sini nih ada dikit, kelihatan nggak? Nah itu. Oke, kalau di sini mulus, di sini mulus. Lalu di sini saya garuk juga mulus di sini. Oh, ini ada nih. Nah, ini digaruk kerasa ini. Ada dennya, itu kelihatan ya. Nah, ini saya garuk lagi kerasa dennya. Ini di zoom bisa kelihatan ya. Oke, jadi saya ulas apa adanya tanpa saya tutup-tutupi, supaya yang beli ya melihat apa adanya ketika mengulas dari video ini. Oke, ini clutch-nya berfungsi ya. Nah, gini ngerem. Oke, saya buka, ini bisa goyang, saya kunci lagi, sudah ngerem. Clutch-nya masih oke. Oke, sekarang kita amati di pelamnya sini ya. Nah, ini ada den, kelihatan ya. Di sini juga ada. Oke, bisa di zoom. Oke, lanjut kita simak daerah sini. Nah, ini ada den, ini kerasa ini. Oke, bisa di zoom ya. Nah, kelihatan kan? Ada den halus. Lalu di sisi satunya sini masih mulus. Oke, sekarang ke area spool ya. Nah, di area spool depan sini mulus sekali, nggak ada den. Ini tali PE-nya Relic Samson X12. Oh, bentar, ini ada daki, saya gosok pakai minyak kayu putih. Ini PE3 ya, X12 Relic Samson. Nah, seperti yang kapan hari itu sudah saya rolling. Oke, sekarang kita putar ya. Bunyi klikernya lumayan loh ini. Bentar, oh ini daki nih, digaruk hilang.
Nah kalau diputar gini kan kelihatan semua, spoolnya masih mulus ya, nggak ada den. Bunyi klikernya lumayan sih rel ini, nah bisa didengar ya, mirip bunyi klikernya Sertit. Oke, jadi di rel ini memang nggak pernah saya pakai jigging ya, cuma buat dasaran, makanya diisi PE3. Nah ini ada tulisannya 19 1 ball bearing ini Infinity Clutch. Oke, sekarang kita pasang handle-nya, kita tes putarannya. Kan baru di regress ini ya, jadi mestinya putarannya enak dan smooth. Oke, saya pinggirkan dulu minyak gosok ini, kita putar sama-sama. Nah masih smooth kan, sekali lagi, enak sekali, sekali lagi, enak sekali ya, jelas habis di regress. Nah ini one way nya ya, masih kokoh dan tegas. Oke, yang suka main dasaran, PE nya sudah menunjang, mau dipakai Galatama bisa, mau dipakai laut dangkal bisa, mau dipakai laut ekstrim juga bisa. Tentunya kalau ngejig di laut ekstrim ya saya sarankan PE nya diganti. Ini ya, mendalnya masih enak. Oke, bunyi klikernya juga oke lah, mirip Sertit. Sekarang kita lihat sistem klikernya kayak apa. Nah ini tatanan drag washernya seperti ini ya, mangkokan. Nah di sini sistemnya adalah jepit seperti ini. Oke, bunyi klikernya asik sih. Ya jadi kalau mau ngejig sih saya sarankan paling enak itu di PE1 ya. Jadi kalau ngejig itu disarankan PE nya yang tipis-tipis saja, jangan tebel-tebel kayak PE3 gini. Oke, ini saya putar sekali lagi, masih kelihatan smooth ya. Ya kurang lebih itu sih, sudah saya review apa adanya semua dari A sampai Z. Sekarang kita timbang, beratnya ada di 354 gram. Kalau berat relnya saja 335 gram. Artinya kalau 354 ya tali PE nya 19 gram. Oke, jadi setelah terisi PE, kapasitas bobotnya 354 gram. Oke, sekarang kalau kita amati di marketplace, rel ini masih bisa dijumpai di kisaran angka 1.500.000. Nah, dulu belinya kalau nggak salah itu sekitar 1.600.000-an. Sudah bonus terisi PE3 ya dari Relic Samson X12. Nah karena kondisinya ya nggak mulus-mulus amat, dennya lumayan sih, tapi ya nggak gitu sebanyak refresh itu ya. Nah maka saya memutuskan untuk reel ini saya lepas murah meriah saja di angka 1 juta. Sudah bonus terisi PE3 dari Relic Samson X12. Oke, link pembelian sudah saya cantumkan di kolom komen. Silakan bertransaksi. Saya ucapkan terima kasih. Bye bye kok. Jika kita sebal dengan teman kita sewaktu mancing, ambillah botol kosong, isilah dengan air laut, lalu taruh di sebelah teman kita itu. Barangkali dia meminumnya. Salam akur persaudaraan angler senusantara dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih. Bye bye Kak. Oke Kak, ini si Hawk Musa overhead lever drag yang tangan kiri ya. Kemarin sudah laku, dibeli oleh Bang Jim dari kota Jakarta. Terima kasih ya Bang. Saya doakan reelnya cepat amis, membawa rezeki, sukses selalu, sehat selalu sekeluarga. Nah nanti ketika mancing klikernya dibunyiin Bang, biar teman-teman sebelahnya Bang itu kerasa kayak sewot gitu loh Bang. Ini bunyinya kok asik ya. Nah karena memang ketika diputar kalau alarmnya dibunyikan itu ya, itu kerasa asik gitu loh Bang bunyinya. Saya doakan reelnya dibawa di lautan ekstrim, bisa merescue amberjack giant. Oke, sekali lagi makasih ya Bang Jim. Ini sudah saya kirim ke JNE, semoga cepat sampai ke rumahnya Abang. Oke, saya sudah ya Kok. Senantiasa pantauin di BMKG dan Fishing Point.
Oke, terima kasih kok. Saya sensor ya resinya. Salam akur persaudaraan angler senusantara dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih. Bye bye kok.